Saudara Alfian Tanjung tergugat kasus ujaran kebencian terhadap Gerakan Pemuda Ansor dan Banser menyampaikan permintaan maaf. Pernyataan maaf ini disampaikan Alfian Tanjung dalam keterangan pers bersama pengurus Gerakan Pemuda Ansor. Tak hanya menyampaikan maaf terkait pernyataannya yang mengaitkan GP Ansor dan Banser dengan PKI, Alfian Tanjung berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Alfian juga menyebut organisasi pemuda di bawah NU sebagai benteng umat Islam. Tentu bahasa yang paling fair, yang paling sportif, ya saya tidak akan melakukan pernyataan yang bisa menjadi multitafsir ya, atau disalahpahami atau mungkin saya salah menyatakan sesuatu. Jadi sudah saya nyatakan permohonan maaf itu. Jadi ke depan tentu akan diekspresikan atau dilisankan bahwa apakah NU, Banser ataupun organisasi-organisasi underbow-nya merupakan bagian daripada benteng umat Islam. Saya pikir bentuknya adalah hal yang telah dialamatkan sebagai bentuk kekeliruan yang dipersoalkan secara hukum ini tidak boleh lagi terulang baik oleh saya sendiri maupun orang lain. Karena pemuda NU, Angkatan Muda NU adalah orang yang paling berani dan militan dalam menghadapi gerakan PKI. Jadi dari saya mungkin ke depan akan bisa lebih semangat, karena nanti kalau saya ada yang ganggu, saya akan lapor ke sini nih, ini saya diganggu nih sama pemuda PKI ini. Ustadz Alfian Tanjung, tentu saja sebagai sesama muslim, sebagai sesama warga bangsa Indonesia, atas permintaan maaf ini tentu kita juga menerima permintaan maaf karena kita ingin sesungguhnya kehidupan yang tetap rukun, tetap damai, apalagi kita ini disatukan oleh satu pandangan keagamaan yang sama, ya, juga satu bangsa yang sama, sehingga islah bagaimana disebut di dalam ayat yang dibacakan oleh sahabat Al-Ustadz Alfian Tanjung tadi menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perjanjian perdamaian. Alfian Tanjung adalah tergugat dalam kasus ujaran kebencian yang diajukan oleh Gerakan Pemuda Ansor. Sidang mediasi sempat dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Ujaran kebencian disampaikan Alfian Tanjung dalam pidatonya yang mengaitkan GP Ansor dengan PKI. Alfian Tanjung sebelumnya telah tersangkut kasus hukum terkait dengan ujaran kebencian. Mahkamah Agung telah menghukum Alfian Tanjung 2 tahun penjara atas ujaran kebencian dari tweet yang mengaitkan PDI Perjuangan dengan PKI. Kasus lain yang juga telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung adalah kasus ujaran kebencian yang disampaikan Alfian Tanjung kepada Presiden Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Laporan kasus ini sebelum disampaikan pada polisi 26 Februari 2017. Informasi terkini dari permintaan maaf yang disampaikan Alfian Tanjung pada Gerakan Pemuda Ansor akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Cindy, apakah permintaan maaf ini adalah inisiatif dari Alfian Tanjung setelah adanya gugatan dilayangkan kepada dirinya? Ya, inisiatif dari siapa ini nanti akan dapat kita tanyakan langsung ke GP Ansor, tapi memang kalau melihat perjalanannya sendiri sudah ada 1 sidang dan 2 mediasi yang berlangsung. Ini juga sebenarnya menjadi salah satu rekomendasi dari hakim pada saat itu untuk agar kedua belah pihak, tergugat dan juga penggugat, atau dalam hal ini adalah LBH, PPGP Ansor dan juga Alfian Tanjung melakukan pertemuan di luar sidang untuk mencari jalan perdamaian. Bersama saya sudah ada Sekjen PPGP Ansor, Pak Abdul Rahman. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mungkin boleh ditegaskan lagi Pak, ini untuk perdamaian yang kali ini ditempuh antara dengan GP Ansor dan juga dari Alfian Tanjung, ini sebenarnya inisiatif dari siapa Pak? Tentu kalau inisiatif meminta perdamaian tentu dari tergugat ya, karena pasti lebih rasional seperti itu. Jadi mereka yang mengajukan permohonan untuk perdamaian atas kasus yang terjadi. Pak, ini kan juga sebenarnya sudah cukup lama ya, dari bulan Juni kalau tidak salah, dari pertama kali dari LBH PPGP Ansor mengajukan somasi, kemudian akhirnya diputuskan untuk jalan perdamaian. Artinya sikap dari GP Ansor sendiri, proses hukum di stop? Ya, karena di dalam mediasi itu
Ustadz Alfian Tanjung sudah menyatakan permintaan maaf, sudah mengakui kesalahannya, sudah secara terbuka kepada publik menyampaikan permintaan maaf itu melalui konferensi pers yang tadi sore kita saksikan bersama. Kemudian dia juga berkomitmen untuk menjaga marwah dan martabat dari Ansor, dari Banser dan Nahdlatul Ulama, juga bersedia untuk membayar kerugian material ya yang sejumlah 9.999.999, 10 juta kurang Rp1, yang itu nanti akan kita serahkan secara penuh kepada Kekas Masjid Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya. Dalam salah satu poin di akta atau perjanjian perdamaian disebutkan kalau misalnya nanti Alfian Tanjung kemudian melakukan kesalahan yang sama, baru proses hukum akan atau dari GP Ansor akan mengajukan langkah hukum lagi, betul ya Pak? Ya betul. Jadi di dalam salah satu perjanjian itu kalau yang bersangkutan melakukan hal yang sama dan itu membuat keresahan, membuat kemarahan, mencemarkan nama baik Gerakan Pemuda Ansor, tentu kita akan menempuh langkah hukum berikutnya. Begitu. Rencananya masih ada satu sidang lagi ya terkait dengan gugatan ini minggu depan, boleh disampaikan agendanya apa minggu depan? Jadi sidang berikutnya adalah menyampaikan hasil dari mediasi dan perjanjian antara kedua belah pihak, dan kemudian nanti hakim akan memutuskan bahwa telah terjadi perjanjian atau kesepakatan perdamaian di antara penggugat dan tergugat, dan kasus ini akan diputuskan untuk ditutup begitu ya, karena sudah ada perjanjian di antara kedua belah pihak. Artinya bisa disimpulkan dengan dari permintaan maaf Alfian Tanjung ini kasusnya sudah dianggap selesai, betul dari GP Ansor? Ya. Karena beliau sudah mengakui kesalahannya, kekeliruannya, beliau sudah meminta maaf kepada publik dan sudah setuju dengan permintaan kita dalam perjanjian perdamaian itu. Semuanya sudah dipenuhi dan beliau sudah tanda tangan di atas materai begitu ya, yang saya kira dokumennya ini yang akan kita perlihatkan atau kita serahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang. Baik, terima kasih banyak Pak Sekjen GP Ansor atas informasinya. Ya, Cindy dan juga saudara, kalau misalnya diceritakan lagi perjalanannya, mulai dari pernyataan Alfian Tanjung yang dinilai menyinggung dari GP Ansor, Banser dan juga dari NU. Kemudian sebenarnya dari PPGP Ansor sudah pernah mengajukan somasi pada pertengahan bulan Juni. Namun hingga tenggat waktu yang ditentukan belum ada respon dari yang bersangkutan. Oleh karena itu dari LBH PPGP Ansor kemudian mengajukan gugatan ke PN Tangerang. Nah, dari situ sudah ada satu sidang yang berlangsung, 2 mediasi. Kemudian di antara itu sebenarnya dari Alfian Tanjung sendiri kemudian meminta agar diselesaikan secara kekeluargaan saja, termasuk juga dengan mendatangi kantor dari GP Ansor untuk bertemu langsung juga dengan Gus Yakut Khalil Qomas. Di situ kemudian ada beberapa poin yang disepakati oleh keduanya yang kemudian dituangkan dalam akta perjanjian perdamaian yang rencananya pada minggu depan dalam sidang juga ini akan ditunjukkan kepada hakim. Cindy. Baik, terima kasih Cindy Permadi laporan langsung terkait dengan permintaan maaf Alfian Tanjung yang mengkaitkan GP Ansor dengan PKI.